Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Tarangga Indrastata dengan NIM 04181. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Implementasi Metode Fuzzy Logic pada Simpang 5 Lalu Lintas Muara Rapak, Balikpapan. Adapun outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Kita bahas dari awal terkait latar belakang. Latar belakang di sini, saya ambil poinnya saja, yaitu terkait pertumbuhan alat transportasi, kemacetan, dan persimpangan jalan. Mengapa demikian? Karena dari judul yang saya angkat sebagai tugas akhir saya, ini dilatar belakangi karena adanya pertumbuhan alat transportasi yang semakin bertambahnya tahun, semakin pula bertambah padat, dan semakin tambah padatnya alat transportasi ini juga didukung dengan pertambahan penduduk di Indonesia, entah mungkin khususnya di kota Balikpapan. Kemudian, karena terkait pertumbuhan alat transportasi tadi, karena adanya pertumbuhan penduduk, itu menimbulkan adanya kemacetan pada ruas jalan atau di jalan lalu lintas. Sehingga di persimpangan jalan yang kita tahu sendiri, pada persimpangan jalan itu memiliki lampu lalu lintas, itu dapat terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan-kendaraan. Sehingga pada persimpangan jalan tersebut tidak dapat adanya perkurangan atau kita bisa melakukan optimalisasi terkait pengurangan dari kendaraan yang menumpuk tersebut. Dari latar belakang tersebutlah saya ingin membuat tugas akhir saya tadi, dikarenakan jika kita lihat bahwa tidak di setiap ruas jalan atau tidak di setiap persimpangan jalan dari setiap lampu lalu lintas itu memiliki kepadatan yang sama. Mungkin saja di lampu lalu lintas 1 itu akan memiliki kepadatan yang lebih panjang, tetapi tidak sama terkait lampu lintas 2, 3, ataupun 4, ataupun 5. Mungkin itu latar belakang mengapa saya ambil judul tugas akhir tersebut. Kemudian rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalah saya ada 2. Yang pertama, bagaimana mendesain sebuah logika fuzzy pada simpang 5 lampu lalu lintas Muara Rapak, Balikpapan. Kemudian, bagaimana mendapatkan waktu yang dibutuhkan setiap lampu lalu lintas pada sebuah persimpangan untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan. Jadi dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin mengurangi tingkat kemacetan jalan dengan membuat lampu lalu lintasnya itu sesuai dengan tingkat kepadatan dari jalur lampu lalu lintas itu sendiri, sehingga akan membuat efisien, akan mengurangi tingkat kemacetan jalan tersebut. Kemudian tujuannya, yang pertama mendesain sebuah logika fuzzy pada simpang 5 lampu lalu lintas Muara Rapak, Balikpapan. Kemudian yang kedua, mendapatkan waktu yang dibutuhkan setiap lampu lalu lintas pada sebuah persimpangan untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan. Mungkin untuk tujuan sendiri sudah jelas, karena tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Kita next. Nah, selanjutnya ada batasan masalah dan manfaat penelitian. Di sini batasan masalahnya ada 3. Yang pertama, model persimpangan jalan yang digunakan ialah model Simpang 5 Muara Rapak, Balikpapan. Kemudian yang kedua, metode logika fuzzy yang digunakan ialah metode logika fuzzy Mamdani. Yang ketiga, sistem yang dibangun berbentuk simulasi. Jadi, ini sudah jelas. Di sini saya ingin membuat model persimpangan jalannya itu di model persimpangan Muara Rapak, Simpang 5 Muara Rapak, Balikpapan, dengan menggunakan logika fuzzy Mamdani. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama membantu pengendalian lampu lalu lintas untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan. Yang kedua, sebagai referensi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem lampu lalu lintas menggunakan fuzzy logic. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kerangka pemikiran. Di sini saya menggunakan mind map penelitian.
Di sini terlihat, jadi yang utama itu adalah analisis implementasi metode fuzzy logic pada simpang 5 lampu lalu lintas Muara Rapak Balikpapan. Nah, kemudian dari judul saya ini akan terpecah dalam beberapa perancangan lagi. Ada perancangan, ada studi literatur, ada kesimpulan, ada variabel penelitian, analisis data, dan simulasi pengujian. Mungkin kita masuk ke dalam studi literatur dulu. Jadi di sini studi literatur itu saya ingin mengambil dari referensi, jurnal, paper, dan artikel. Kemudian kita masuk ke dalam perancangannya. Perancangan di sini yang ingin saya gunakan yaitu pemodelan kontrolan fuzzy logic perancangan sistem pada MATLAB. Jadi karena sudah menggunakan fuzzy logic, saya ingin menggunakan pula MATLAB dengan menggunakan codingannya. Kemudian simulasinya, jadi karena sudah jelas juga saya menggunakan MATLAB, jadi ketika misalnya simulasinya sudah berjalan, itu akan saya uji apakah pengujian simulasinya itu akan terjadi error ataupun misalnya nanti ketika dalam pengujiannya itu tidak sesuai hasilnya. Kemudian analisis data ini kita jadi mengolah datanya. Mengolah data di sini kita bisa mengambil data dari ruas Muara Rapak Balikpapan itu sendiri karena di sini saya menggunakan parameter jumlah data kendaraan yang berhenti dan panjang antriannya. Nanti mungkin untuk mengolah datanya diawali dengan parameter tersebut. Untuk pengambilan datanya sendiri bisa dilakukan sendiri ataupun nanti bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kemudian setelah kita mengolah data, kita bisa membandingkan dengan metode konvensional. Metode konvensional yang saya maksud di sini ialah lampu lalu lintas tanpa penggunaan fuzzy logic. Jadi perbandingan lampu lalu lintas yang sekarang digunakan dengan yang nanti akan saya gunakan dengan menggunakan metode fuzzy logic. Kemudian variabel penelitian di sini tadi mungkin sudah saya jelaskan juga untuk variabel penelitian saya yaitu panjang antrian dan jumlah kendaraan yang berhenti. Sehingga dapat disimpulkan dengan penarikan kesimpulan setelah melakukan penelitian. Mungkin itu dari MATLAB penelitian saya. Kemudian kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini mungkin bisa dilihat dari gambar-gambar yang sudah saya tampilkan dengan alurnya pula ini juga sudah sesuai alur. Jadi karena latar belakangnya tadi kemacetan, kemudian kemacetan tersebut itu terjadi lampu lalu lintas dan lampu lalu lintas itu ada di persimpangan jalan. Jadi kemacetan ini sering terjadi di lampu lalu lintas atau penumpukan kendaraan-kendaraan, terutama pada persimpangan jalan. Kenapa pada persimpangan jalan? Karena persimpangan jalan sendiri kita tahu merupakan titik temu antara beberapa ruas jalan. Dan jadi dari kemacetan lampu lalu lintas, terus persimpangan jalan ini, saya akan membuat suatu optimalisasi yang dimana optimalisasi tersebut ini juga termasuk dalam tinjauan pustaka untuk kita mengambil nilai minimal dan maksimumnya. Entah itu dari jumlah kendaraannya, atau panjang antriannya, ataupun nanti lama durasi lampu lalu lintasnya. Kemudian mungkin ini yang terpenting yaitu logika fuzzy-nya, karena di sini saya menggunakan pengendalian logika fuzzy. Dan itu sedikit penjelasan singkat terkait tinjauan pustaka saya. Kemudian dalam tinjauan pustaka tersebut ada penelitian terdahulu. Jadi dalam suatu pengambilan tugas akhir kita juga tidak dapat memungkirinya, kita harus melihat penelitian yang terdahulu. Di sini ada dari Renaldi Primaswara tahun 2020, dia menggunakan metode Fuzzy Mamdani dengan parameternya jumlah kendaraan dan lebar jalan. Jadi hasil yang diperoleh dari tugas penelitiannya itu yaitu lama detik lampu merah yang berbeda tiap kondisi, sehingga jumlah detik yang dihasilkan lebih minimal dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi kalau dalam penelitian Renaldi, dia lama durasi lampu merah yang ingin dihasilkan. Kemudian kedua juga ada dari Tuyulya dan kawan-kawan, yaitu tahun 2020. Dengan metode yang digunakan adalah kendali proporsional dan kendali logika fuzzy. Dengan parameter yang digunakan hanya jumlah kendaraan. Jadi dari hasilnya, sistem kendali proporsional tidak memperhitungkan jumlah kendaraan pada jalur lainnya.
melainkan hanya pada jalur yang dikontrol, sehingga kurang mampu menangani masalah penumpukan kendaraan di jalur lainnya. Tetapi untuk penggunaan kendali logika fuzzy berhasil mendapatkan lama durasi lampu hijau. Nah, di sini yang ketiga ada dari Azimatul tahun 2020 dengan menggunakan metode logika fuzzy Sugeno dengan teknik edge detection operator Sauber. Parameter yang digunakan ialah kepadatan jalan raya. Kemudian hasil yang didapatkan ialah lama hasil durasi lampu lalu lintasnya itu yang terbaru sehingga lebih efisien daripada metode konvensionalnya. Nah, di sini saya ingin mencoba yang keempat, saya ingin mencoba dengan metode logika fuzzy Mamdani dengan parameter yang digunakan adalah jumlah kendaraan yang berhenti dan panjang antriannya. Nah, kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat yang pertama itu adalah prosedur penelitian. Ini mohon maaf ada typo. Yang pertama itu penentuan penelitian. Jadi dalam penentuan penelitian ini sudah jelas kita ingin mengambil penelitian seperti apa, kemudian penentuan rumusan masalahnya. Dari penelitian yang awal tadi kita harus tahu nih, kita harus ambil rumusan masalah itu seperti apa. Kemudian dari sudah dapatkan hasil rumusan masalahnya, kita kumpulkan datanya, data apa yang kita perlukan. Nah, kemudian setelah mendapatkan pengumpulan datanya, kita olah datanya. Kemudian dari hasil pengolahan data tersebut sehingga kita bisa melakukan pengujian penelitian. Nah, mungkin ini dari diagram alir penelitian saya, bisa dilihat dari flowchart-nya. Di sini ada studi literatur, pengambilan data, analisis data, perancangan sistem simulasi, kemudian ada decision-nya apakah dari hasil perancangan simulasi itu akan berhasil. Kemudian ada penyusunan laporan dan kesimpulan. Jadi karena tadi juga sudah dijelaskan di prosedur penelitian terkait pengambilan data, karena mungkin di sini pengambilan datanya terkait parameter yang ingin saya gunakan. Kemudian dari hasil pengambilan data kita analisis nih. Analisisnya bisa menggunakan perhitungan dari fuzzy logic itu sendiri. Kemudian perancangan sistem simulasi. Jadi perancangan sistem simulasi ini kita bisa buat dua, karena kan nantinya kita akan membandingkan hasil dari metode konvensional dengan metode fuzzy logic yang kita gunakan. Nah, dari hasil ini, apakah nanti yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Misalnya, lampu dari durasi lampu hijaunya itu lebih baik dibandingkan metode konvensional. Nah, setelah itu kita bisa dapat menyusun laporannya ketika misalnya hasil yang ingin kita dapatkan itu sesuai, dan dari hasil penyusunan laporan kita bisa kesimpulkan dari hasil keseluruhan penelitian kita. Nah, setelah diagram alir penelitian, di sini ada diagram alir perancangan. Di mana diagram alir perancangan sistem saya dimulai dengan menentukan parameter pemodelan. Kemudian pemodelan sistem lampu lalu lintas, dan pemodelan sistem lampu lalu lintas dengan menggunakan fuzzy logic. Jadi parameternya tadi yang jumlah kendaraan yang berhenti dan panjang antriannya, kemudian saya dapat datanya, kemudian kita lakukan pemodelan sistem lampu lalu lintas yang konvensional terlebih dahulu, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pemodelan sistem lampu lalu lintas dengan fuzzy logic, sehingga dari dua ini kita akan bisa membandingkan hasilnya. Nah, di sini ada variabel penelitiannya. Di sini ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z, di mana variabel X sendiri variabel bebas, variabel Y variabel terikat, variabel Z variabel kontrol. Jadi variabel X ini jumlah kendaraan dan panjang antriannya. Kemudian variabel Y ini lampu durasi lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Kenapa? Variabel Y ini kita ambil lama durasi lampu lalu lintas di setiap persimpangannya, karena variabel Y ini variabel terikat. Jadi dia dipengaruhi oleh hasil variabel bebas. Nah, kemudian jadi dari hasil itu kita dapat mengontrol dengan menggunakan metode fuzzy logic itu sendiri. Nah, sini ada timeline untuk rencana penelitian saya, di mana terdapat di bulan kelima, yaitu mulai dari studi literatur, pengambilan data, analisis data, perancangan sistem, dan penyusunan laporan. Kalau studi literaturnya akan saya lakukan dari bulan pertama sampai bulan keempat. Kemudian pengambilan data dari bulan pertama minggu kedua hingga bulan ketiga minggu kedua. Kemudian analisis dan pembahasannya saya mulai dari bulan pertama minggu keempat hingga bulan keempat minggu keempat. Dan perancangan sistem itu saya mulai dari bulan ketiga minggu kedua hingga bulan kelima minggu terakhir, dan penyusunan laporan dari bulan ke awal
bulan pertama minggu awal hingga bulan kelima minggu akhir. Nah, mungkin cukup dari presentasi proposal tugas akhir saya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.